Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 841 Batu Giok Kuno yang Mencapai Surga. Setelah Tan Sheng membuat keputusan yang menentukan, dua pria tua berambut abu-abu datang ketika mereka mendengar bahwa buah Fajra telah muncul. Mereka langsung mengabaikan aturan larangan udara kota Pil dan bergegas. Namun, pada akhirnya mereka masih sangat kecewa, karena mereka semua datang terlambat. Jika tidak, taruhan yang mereka buat pasti akan membuat Chen Xiang terkesan, yang membuat mereka iri pada Tan Sheng. Saat ini, ada 3 raja alkimia, banyak alkemis dan murid terkenal. Pemandangan seperti ini jarang muncul di kota alkimia. Pil kecantikan yang ingin disuling oleh Chen Xiang tidak hanya sulit, tetapi juga memiliki pasar yang terbatas. Bagi anak-anak muda itu, pil kecantikan itu sia-sia, tetapi di mata orang-orang tua itu masih sangat berharga. Nak, kamu ditakdirkan. Kamu tidak bisa membuat pil kecantikan hanya dengan bahan obat yang rusak ini. Seorang lelaki tua dengan janggut panjang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Chen Xiang melihat rumput giok otot salju yang diangkut hari itu, dan hanya tersenyum sedikit. Rumput giok otot salju telah kehilangan vitalitasnya, dan tampak tak bernyawa. Meskipun ada sedikit dingin di permukaan, rumput itu tidak seindah itu. Sebagai Snow Jade. Beberapa kuning. Rumput giok otot salju yang utuh terlihat seperti kulit sedingin es seorang gadis. Itu dapat dihancurkan dengan meledakkan bom. Sangat indah. Siapapun yang tahu sedikit obat akan tahu bahwa rumput giok otot salju mutiara di tangan Chen Xiang hanya bisa ditampilkan dengan menelannya secara langsung, bahkan jika itu sangat berguna, menilai dari kelangkaannya, itu bernilai 100 juta spar. Bocah sombong ini hanya beruntung sebelumnya, bagaimana dia akan mati kali ini? Yehi, putra pemimpin Liga dan mencibir. Temannya Chu Kuanfei melanjutkan, Raja Kongo, anak yang hilang ini pasti akan kalah total kali ini. Kali ini dia tidak akan berhasil lagi, bahkan jika dia adalah pemimpin Liga dan dia tidak sepenuhnya yakin. Chen Xiang tersenyum tipis, berjudi itu seperti ini. Tidak ada yang benar-benar yakin, jadi ada perbedaan antara menang dan kalah. Tentu saja, ini masalah kebetulan. Jika kalian berdua tidak berani bertaruh, jangan katakan hal seperti itu. Setan kecil, apakah kamu berani menerima taruhan kami lagi? Suara Duan Sanchang sengaja penuh permusuhan, bertanya dengan sinis. Kenapa kamu tidak berani? Tapi aku ingat kamu sepertinya kehilangan segalanya. Kata Chen Xiang ironis. Duan Sanchang tertawa terbahak-bahak, kamu anak nakal yang belum pernah melihat dunia, tentu saja kamu tidak tahu asal-muasal nama keluargaku Duan. Melihat Chen Xiang begitu percaya diri saat ini, Duan Sanchang tahu apa yang harus dilakukan, bahwa adalah letakkan kedua raja alkimia yang baru saja tiba diseret ke dalam air. Tidak hanya itu, tetapi dia juga menyeret lebih banyak orang ke dalam air, membuat Chen Xiang mendapatkan banyak uang. Aku tidak tahu dari mana asalmu, tetapi jika kamu tidak bertaruh, jangan membicarakannya. Duan Sanchang mencibir, dan mengeluarkan safir seukuran telapak tangan. Hal paling istimewa tentang potongan ini giok adalah bahwa ia memiliki banyak pola roh di atasnya. Apakah kamu tahu apa ini? Duan Sanchang mengangkat safir dan bertanya. 3 raja alkimia yang hadir tampak bermartabat, mengerutkan kening, dan menatap potongan safir. Mungkinkah ini batu giok kuno yang mencapai langit? Dikatakan bahwa memiliki batu giok seperti itu di sisimu dapat membuat orang berhasil selamat dari nirvana. Tan Sheng berkata setelah menarik napas dalam-dalam. Mu Jialan mengangguk dan berkata, itu benar, itu adalah batu giok kuno misterius dari keluarga Tongtian. Menilai dari pola roh pada batu giok ini, itu pasti nirvana. Jimeisian melanjutkan, artinya, selama ada sepotong giok-giok ini ada di tubuh, dan Anda dapat selamat dari bencana nirvana. Hanya orang-orang dari keluarga Tongtian yang tahu apa itu. Tapi kudengar hanya darah keluarga Tongtian yang bisa menggunakannya. Jika orang lain menggunakannya, kekuatan malapetaka nirvana hanya akan semakin melemah. Sepotong batu giok ini benar-benar tak ternilai harganya. Jika suatu kekuatan mendapatkannya, akan lebih mudah untuk melatih sejumlah besar prajurit yang akan selamat dari nirvana. Anda harus tahu bahwa banyak kekuatan memiliki banyak murid yang tinggal di puncak alam 100 pemurnian dan tidak berani nirvana.
Sekarang semua orang juga mengerti mengapa keluarga Tongtian begitu kuat, itu karena mereka memiliki giok kuno Tongtian yang misterius dan aneh ini, yang dapat mengolah sejumlah besar pembangkit tenaga nirvana. Bahkan jika itu tidak digunakan oleh orang-orang dari keluarga Tongtian, itu akan bermanfaat tanpa henti saat melintasi malapetaka. Meskipun tidak ada jaminan bahwa Anda dapat bertahan, kekuatan malapetaka nirvana akan berkurang lebih dari setengahnya. Hal ini bernilai 3 atau 400 miliar, apakah Anda masih mampu membelinya? Duan Sancang mencibir. Semua orang diam-diam memarahi pria Duan Sancang ini, yang bahkan lebih hilang dari Chen Xiang, dan meraup harta patriarki semacam ini untuk dipertaruhkan. Hanya Jimei Xian yang tahu bahwa Duan Sancang dan Chen Xiang berada di kelompok yang sama, jadi Duan Sancang berani bertaruh pada harta semacam ini. Jika saya kalah, saya akan memberi Anda 600 miliar. Chen Xiang berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Duan Sancang berkata kepada Chu Kuanfei dan Yehi, kalian berdua, latar belakang keluarga bocah ini sangat kuat, mungkin dia dapat menemukan sesuatu. Mengapa kamu tidak menelepon ayahmu dan biarkan mereka datang juga bergabunglah dalam kesenangan? Setelah mendengar ini, Chu Kuanfei dan Yehi mengangguk. Tunggu, ayo pergi dan kembali. Tan Sheng tidak terburu-buru sekarang, karena Chen Xiang bertaruh dengannya, buah Fajra sudah menjadi miliknya, dan pemimpin serta penguasa kota telah datang, jadi dia hanya bisa cemas, dan dia juga ingin melihat wajah kedua orang itu. Jimei Xian sangat ingin mengungkap konspirasi Chen Xiang dan Duan Sancang saat ini, tetapi dia tidak berani, jika tidak, Chen Xiang pasti akan melepaskan isi kristal gambar. Tetapi melihat Raja Alkimia ini melompat ke dalam lubang api juga membuat perasaannya itu sangat menyenangkan, dan aku tidak bisa tidak memuji kedua bajingan itu. Chen Xiang dan Duan Sancang. Pada saat ini, Dan King yang berjanggut panjang berjalan ke Chen Xiang, tersenyum dan berkata, adik laki-laki, saya mendengar bahwa Anda adalah keturunan Li Tianjun, dan Anda dapat mengambil buah Fajra, yang membuktikan bahwa Anda adalah benar. Kamu dan milikmu sang patriark sama jujurnya, dan itu benar-benar turun ke baris yang sama. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membiarkan lelaki tua itu bersenang-senang juga? Alchemy King kemudian mau tidak mau ingin bertaruh, tetapi tiang itu tidak bisa merayunya sama sekali, yang dia butuhkan adalah emas Kongo bahan obat kelas atas tingkat surga semacam ini. Dan Wang berjanggut panjang ini tahu bahwa kemungkinan dia menang tidak tinggi, dan dia baru saja mengingatkannya, tetapi sekarang dia masih ingin bertaruh dengannya, ini jelas karena dia tertarik pada bahan obat bermutu tinggi yang diturunkan oleh Li Tianjun. Chen Xiang sangat senang bahwa Raja Alkimia ini datang untuk mencari kematian sendiri, jadi dia sangat senang menerima mereka untuk bergabung, dia berkata sambil tersenyum, anak laki-laki itu juga memiliki bunga 9 kematian kenaikan, meskipun tidak seperti sebagus buah Fajra, tapi itu juga hal yang langka. Saya tidak tahu senior, bisakah Anda mengambil sesuatu yang akan memuaskan anak itu? Saat berbicara, Chen Xiang meraup bunga hitam kecil seukuran ibu jari merasakan energi aneh yang dikeluarkan oleh bunga ini, semua orang merasakan tekanan spiritual di hati mereka. Siapapun yang pernah mendengar tentang bunga kematian 9 kenaikan terbang akan tercengang dan menatap bunga hitam kecil itu dengan kaget. Bunga 9 mati Fei Sheng dan hal-hal yang digunakan untuk memurnikan pil Fei Sheng dapat membuat orang selamat dari 9 kesengsaraan nirvana dengan sangat percaya diri. Ada juga beberapa sesepuh yang telah melewati nirvana dan 8 kesengsaraan, dan mereka semua memandangi bunga itu dengan penuh semangat. Bagi mereka, pil Fei Sheng lebih berharga daripada buah Fajra itu. Mereka bukan anggota keluarga Tongtian, dan ketika mereka menghadapi nirvana dan 9 kesengsaraan, mereka semua hampir mati. Bab 842 Pil Hunyuan. Sekarang semua orang yakin akan identitas palsu Chen Xiang. Dari sudut pandang mereka, hanya keturunan Li Tianjun yang memiliki begitu banyak ramuan langka. Dan Wang berjanggut panjang dalam keadaan linglung melihat manik-manik yang terbang ke bunga 9 kematian, dan bahkan dia terkejut. Senior, cepat dan buat keputusan, atau aku akan menyerahkannya pada orang lain. Chen Xiang tersenyum. Bahwa Tan Sheng menggunakan 100 pil yang menghidupkan kembali, sejumlah besar spar, dan seluruh toko elisir masa kejayaan sebagai taruhan, meskipun bunga mati 9 Fei Sheng adalah surga tingkat rendah. Tetapi jika dibandingkan, nilainya tidak buruk sama sekali, itu diposisikan sebagai tingkat surgawi tingkat rendah, hanya karena lebih mudah untuk disempurnakan.
Buah keberuntungan, kata lelaki tua berjanggut panjang itu. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, saya memiliki buah keberuntungan, tetapi itu tidak menarik bagi saya. Pria tua berjanggut panjang itu menghela nafas, seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sangat penting, dan berkata, 30 pil kehidupan, menyimpan pil. 1 pil campuran yuan, tambahkan sepotong bahan obat pil hunyuan. Semua orang tiba-tiba tersentak, meskipun pil hunyuan lebih baik daripada banyak pil hunyuan Fajra, itu juga merupakan pil tingkat rendah tingkat surga, dan itu adalah lelaki tua di nirvana yang dapat meningkatkan kekuatannya dengan jenis dan terbaik yang digunakan. Dan 30 pil yang mengembalikan kehidupan juga sangat berharga. Sekarang semua orang tahu latar belakang Raja Alkimia ini, dan setiap Raja Alkimia memiliki banyak pil yang mengembalikan kehidupan di sisinya. Oke. Chen Xiang sangat perlu meningkatkan kultivasinya sekarang, 5 binatang buas di dantiannya seperti jurang maut, dan hanya dengan dan tingkat tinggi semacam ini dapat dengan cepat diisi. Orang tua ini pasti akan menangis sampai mati ketika dia kalah. Su Meiyao tersenyum genit. Ada juga Raja Pil di sini, saat ini dia tidak berniat bertaruh dengan Chen Xiang, dia hanya menonton dari pinggir lapangan, jelas dia keberatan, dia adalah pria yang sangat licik. Chen Xiang mengenali Raja Alkimia ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Dongfang Lingyun, dan juga karena dialah Dongfang Lingyun dapat bersembunyi di aliansi alkimia. Apa yang membuat Chen Xiang sedikit tertekan adalah bahwa dia awalnya berencana untuk menunggu penguasa Liga Alkimia dan penguasa kota Alkimia datang, tetapi kedua bocah lelaki itu telah pergi begitu lama dan tidak mengundang ayah mereka. Sebaliknya, dua orang datang untuk memberitahu orang-orang di sini, agar mereka tidak perlu menunggu lebih lama lagi, baik pemimpin maupun penguasa kota tidak bisa datang. Begitu Chen Xiang mendengarnya, dia tahu bahwa pemimpin aliansi dan pemilik kota tidak datang dengan sengaja, dan dia hanya merasa itu sedikit disayangkan sekarang dia bisa bertaruh melawan dua Raja Alkimia, itu adalah tidak buruk. Dari waktu sebelumnya, banyak orang di tempat kejadian menjadi sangat jujur dan tidak ikut berjudi secara membabi buta. Setelah memeriksa tungku alkimia, dua Raja Alkimia berdiri di samping mereka, dengan hati-hati mengamati alkimia Chen Xiang. Mereka melakukan ini agar Chen Xiang tidak dapat merusaknya. Kaisar dan putri itu berdiri di samping dan menonton, karena kali ini taruhannya lebih besar dari sekarang, dan mereka juga ingin melihat apa hasilnya. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan Li Tianjun, dan mereka mungkin bersinar terang di antara generasi muda di masa depan. Cepat atau lambat mereka akan konfrontatif. Alasan mengapa Chen Xiang sangat percaya diri adalah karena dia memiliki bahan obat tambahan yang dibudidayakan dengan cairan ciptaan ilahi, yang semuanya adalah beberapa ginseng yang sangat tua, Ganoderma lucidum dan sejenisnya. Bahan obat tambahan ini dapat memberikan energi kehidupan khusus yang sangat kuat, selama sejumlah besar menembus ke dalam rumput giok otot salju yang sekarat, itu dapat menghidupkan kembali rumput giok otot salju. Selama bahan obat dalam kondisi baik, selama dia telah menguasai dasar-dasar pemurnian alkimia, selama itu adalah alkimia tingkat menengah tingkat bumi, tidak masalah baginya. Chen Xiang memasukkan rumput giok otot salju yang sekarat ke dalam tungku alkimia, bersama dengan tumpukan besar bahan obat tambahan. Saat ia melepaskan api untuk membakar, bahan obat tambahan melepaskan sejumlah besar energi kehidupan yang kaya. Energi kehidupan ini unik untuk penciptaan cairan ilahi. Dengan cepat diserap oleh rumput giok otot salju, memungkinkan rumput giok otot salju mendapatkan kembali vitalitasnya. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di tungku alkimia, jadi tentu saja mereka tidak tahu tentang artefak itu. Jika tidak ada yang mau bertaruh dengan Chen Xiang. Sama seperti sebelumnya, Chen Xiang memiliki wajah yang tenang, dengan hati-hati mengendalikan nyala api, dan membakar bahan obat di dalamnya. Dan Raja berjanggut panjang mengatakan hal yang sama, rumput giok otot salju sangat sulit untuk dibakar, dan juga memiliki kekuatan sedingin es yang sangat kuat, yang dapat menahan invasi api, sekuat berlian, dan sulit untuk dibakar. Bahkan jika dia memiliki jiwa api Qian Kun dan dapat melepaskan api Qian Kun, sangat sulit untuk mengatasi rumput giok otot salju. Untungnya, dia memiliki pemahaman yang baik tentang metode pemurnian. Setelah mendapatkan pemahaman yang jelas tentang karakteristik jenis ini bahan obat, ia diminta untuk menggunakan metode evolusi ganda.
Rumput giok otot salju terlihat seperti tidak dapat dicairkan, tetapi begitu mencapai titik tertentu, ia akan tiba-tiba meledak jika nyala api tidak terkontrol dengan baik. Pada saat itu, rumput giok otot salju yang meleleh akan dikukus hingga kering. Rumput giok otot salju ini memiliki banyak variabel, sehingga perlu metode latihan ganda. Meski begitu, untuk memahami momen ketika rumput giok otot salju tiba-tiba meleleh, Anda harus mengandalkan indera alkemis. Bawaan seperti itu, sangat peka terhadap perubahan bahan obat kemampuan untuk merasakan. Ini adalah kesulitan dalam memurnikan pil kecantikan, Sumei Yao telah menyebutkannya kepada Chen Xiang. Pil tulang besi sebelumnya tidak memerlukan metode pemurnian ganda, dan sifat bahan obatnya cukup ringan, tidak seperti rumput giok otot salju ini, yang begitu sulit diatur, dan sulit untuk disajikan. Jadi para alkemis itu berpikir bahwa Chen Xiang berhasil memurnikan pil tulang besi, yang mengandung banyak keberuntungan di dalamnya, dan kemudian ada tekanan. Banyak alkemis, dengan berpartisipasi dalam beberapa kompetisi, menggunakan atmosfer kompetisi untuk memberikan tekanan tak terlihat pada diri mereka sendiri, merangsang potensi mereka, sehingga mereka dapat menerobos, dan semua alkemis berpikir bahwa Chen Xiang mungkin berada dalam situasi ini. Raja alkimia itu tidak berbicara, tetapi hanya menonton dengan tenang. Mereka semua membuat taruhan besar. Jika kalah, mereka akan menderita kerugian besar, terutama Raja alkimia Tan Sheng, yang mempertaruhkan semua kekayaannya untuk itu. Pil tingkat surga juga sangat berharga di alam surga, dan buah Fajra membuat jantung Ji Meixian berdebar, tetapi dia tahu bahwa jika dia ingin merebutnya dari Chen Xiang, itu akan jauh lebih sulit daripada naik ke langit. Mungkin Chen Xiang akan menggigit kembali dengan ganas satu tegukan, dia telah mengalaminya sendiri. Rerumputan seperti batu giok salju akhirnya menunjukkan tanda-tanda meleleh setelah Chen Xiang membakarnya dengan api yang ganas selama 1 jam. Pada saat itu, dia tiba-tiba mematikan api dan perlahan-lahan meredamnya dengan api lembut. Selama ada sedikit perubahan, Anda dapat segera mengontrol nyala api yang lembut. Merasakan pengurangan api yang tiba-tiba yang dilepaskan oleh tungku pil, wajah kedua Raja alkimia itu serius. Kemampuan Chen Xiang untuk mengendalikan api sangat luar biasa, dan dia telah mencapai ranah melakukan apapun yang dia inginkan, bahkan mereka merasa malu. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa mereka 80% yakin akan menang, tetapi pada saat ini mereka semua cemberut dan diam, seolah-olah akan mati, dengan wajah abu-abu. Semua orang diam-diam bersukacita karena mereka tidak bertaruh, jika tidak, mereka akan menguburkan kedua Raja alkimia ini bersama mereka. Raja pil berjanggut panjang terlihat sedikit lebih baik. Bahkan jika dia kalah, dia hanya akan kehilangan 1 pil dan 1 bahan obat. Meskipun keduanya berharga, mereka tidak menghentikan serangannya. Tapi Tan Sheng berbeda, dia tidak hanya kehilangan kekayaannya, tetapi dia juga kehilangan kepribadiannya. Tan Zhongzhen mengepalkan tinjunya erat-erat, berharap dia bisa meledakkan tungku alkimia stabil Chen Xiang dengan 1 pukulan. Jika ayahnya kalah, pemilik toko ramuan yang berkembang ini akan mengubah namanya. Bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di masa depan? Bab 843 Sang Dewi Gila. Hati semua orang terangkat ke tenggorokan mereka, dan mereka melihat tungku alkimia Chen Xiang dengan gugup dan diam-diam. Banyak orang yang kehilangan spar dan senjata ajaib barusan merasa sombong. Karena tidak peduli siapa yang kalah atau menang, hati mereka akan merasa sangat baik. Jika kedua Raja alkimia kalah, mereka akan menjadi pecundang seperti mereka, dan kerugiannya akan semakin parah. Jika Chen Xiang kalah, mereka juga akan merasa lega. Chen Xiang awalnya berencana untuk mengguncang tungku pil, dan ingin mengulangi trik lama, tetapi orang-orang di sini bukanlah orang bodoh. Jika mereka ditipu sekali, tidak akan pernah ada yang kedua kalinya. Dengan menggunakan metode mengecilkan hati, sengaja membiarkan tutup tungku alkimia membuka celah kecil, sehingga roh obat tirani dapat melayang keluar. Sumei Yao menasihati Chen Xiang, dia adalah seorang alkimia sejati, 10 Raja alkimia tidak dapat dibandingkan padanya. Di dalam tungku harta karun Yanlong, rumput giok otot salju telah meleleh, dan dibakar oleh Chen Xiang dengan api langit dan bumi, memisahkan energi roh obat dan bubuk obat di dalamnya. Ketika dia menggabungkan aura obat rumput giok otot salju dengan bahan obat tambahan, itu akan membuat atmosfer di tungku pil menjadi sangat keras. Pada titik ini, pada dasarnya semuanya berada di bawah kendali Chen Xiang, untuk menyeret Raja alkimia terakhir ke dalam air,
dia mengikuti instruksi Sume Yao dan membuka tutup tungku harta karun Yanlong, memperlihatkan celah yang sangat tipis, tetapi ditutupi oleh dia dalam sekejap. Pada saat itu, gumpalan aura obat melayang dari dalam meskipun hanya ada satu gumpalan, para alkemis dan alkemis itu dapat mengetahui berapa banyak jenis ramuan yang dicampur menjadi satu dalam gumpalan aura obat ini. Kedua Raja Alkimia segera menghela nafas lega, ketika mereka melihat wajah Chen Xiang sedikit berubah dan kepalanya dipenuhi keringat, mereka sudah mulai tertawa di dalam hati mereka. Ini benar-benar putus asa. Ini adalah tabu besar dalam alkimia. Alkimia ini hancur. Rumput giok otot salju yang sekarat memiliki aura obat yang sangat sedikit, tetapi bocor sedikit. Bahkan alkimia tidak dapat menyelamatkanmu. Tan Songsen tersenyum dingin. Saat memurnikan alkimia, seseorang sangat memperhatikan energi spiritual obatnya, begitu sedikit bocor, akan sangat sulit untuk berhasil. Teknik yang diajarkan oleh Sume Yao jauh lebih efektif daripada mengocok elisir, dan juga meyakinkan, terutama bagi Raja Elisir ini, yang bahkan memiliki senyuman di mata mereka saat ini. Kakak Meisian, bantulah aku. Chen Xiang tiba-tiba mengirim transmisi suara ke Ji Meisian. Meskipun Ji Meisian adalah musuh besarnya, tetapi hubungan mereka sangat aneh saat ini. Ji Meisian ingin melindunginya, dan terkadang memiliki untuk mematuhinya. Ji Meisian juga menangkap sedikit aura obat barusan, tapi dia merasakan aura obat yang jauh lebih kaya di dalam tungku pil saat tutup tungku dibuka. Dia dengan cepat menebak bahwa ini adalah metode Chen Xiang untuk sengaja membiarkan orang lain jatuh ke dalam perangkap, dan itu jauh lebih pintar daripada metode mengguncang tungku alkimia sebelumnya. Aku dapat membantumu menyeret orang-orang itu ke dalam air, tetapi kamu harus memberiku kristal gambar. Ji Meisian menjawab dengan perasaan ilahi. Lupakan saja, kristal gambar itu lebih berharga dari apapun. Chen Xiang tertawa. Oke, jika kamu memberiku 5 pil yang menghidupkan kembali, aku akan membantumu menyeret Raja Pil itu ke dalam air. Adapun ikan lain-lain, terserah mereka. Ji Meisian berkata, aku akan membiarkan Mu Jialan ambil tembakan juga. Anda harus memberinya pil penyelamat hidup sebagai hadiah. Selama dia menang, Chen Xiang bisa mendapatkan 100 pil penyelamat dari Tan Sheng. Jika dia bisa menipu satu Raja Pil lagi, maka ini sangatlah berarti. Oke, tidak masalah, tapi premisnya adalah kamu harus menipu Raja Alkimia yang licik itu. Chen Xiang setuju, Raja Alkimia yang memiliki hubungan baik dengan Dongfang Lingyun tetap acuh tak acuh sampai sekarang, jadi jelas sulit untuk dihadapi. Itu tergantung pada apa yang kamu ambil untuk membuatnya terkesan, Ji Meisian mendengus. Keduanya berkomunikasi dengan indera spiritual mereka dan setuju untuk bekerja sama, karena ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Tuan muda, Anda adalah keturunan Li Tianjun, jadi masalah kecil membocorkan energi spiritual obat barusan pasti tidak akan menunda Anda, kan? Ji Meisian melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang sangat cantik. Tatapannya seperti air, dan suaranya manis ringan dan bersemangat, dengan sentuhan pesona, banyak pria menghargainya. Chen Xiang hanya menyipit padanya, dan berkata sambil mencibir, tentu saja itu tidak akan menunda kesuksesan saya dalam membuat pil. Apa? Bisakah Tian Baihai ingin bertaruh? Seperti yang diharapkan dari seorang wanita, dia berhati-hati dan cukup berhati-hati. Ji Meisian memiliki tubuh yang anggun dan mata yang mengedipkan mata Rusi. Dengan suara yang manis dan menawan, berkata dengan senyum manis saat ini, mungkinkah Tuan Li takut membiarkan gadis kecil itu bergabung sekarang? Atau apakah dia khawatir tentang nasib buruk wanita? Tapi aku selalu memainkan permainan besar. Tian Baihai menontonnya begitu lama, dia seharusnya sangat jelas. Suara Chen Xiang datar, tetapi saat dia berbicara, keringat keluar di dahinya. 200 miliar kristal. Aku ingin tahu apakah itu bisa memuaskan seleramu. Ji Meisian membuang 200 miliar kristal dengan lambaian tangan gioknya. Semua orang terkejut, terutama Jing Xingliang, putra surga dari alam suci bunga persik, yang juga merupakan putra yang bangga dari alam suci. Tetapi 1 miliar kristal adalah batasnya, dia tidak menyangka bahwa Ji Meisian akan menjadi sangat gila. Meraup 2 spar sekaligus ratusan miliar. Tian Baihai telah bertaruh, dan dia tidak tergerak sebelumnya, tetapi sekarang dia bertaruh besar pada saat yang paling kritis. Saat ini, banyak orang telah terguncang.
Tuan Li, gadis kecilku tidak memiliki kristal sebanyak Sister Mei Xian. Aku ingin tahu apakah aku bisa bertaruh 2 miliar? Dewi Bunga Persik, yang wajahnya ditutupi kain sutra merah muda, bertanya. Aku bisa menenggelamkan pria hati ke dalamnya. Chen Xiang memaksakan senyum dan berkata, jika seorang wanita cantik dapat memenangkan 2 miliar dari saya, dia akan mengingatnya selama sisa hidupnya, bukan? Bahkan jika saya kalah, akan sangat berharga untuk diingat oleh wanita cantik seperti itu selama sisa hidupku. Sebuah tas penyimpanan. 2 gadis surgawi telah bergerak, satu dengan 200 miliar spar, dan yang lainnya dengan 2 miliar jika mereka tidak melakukannya sekarang, kapan mereka akan menunggu? Sekelompok hewan mati-matian membuang semua harta mereka untuk menarik kedua dewi. Termasuk 200 miliar Ji Meixian, total di lapangan telah mencapai lebih dari 270 miliar. Pewaris Tianjun, dia benar-benar luar biasa. Aku benar-benar ingin bertaruh, tapi aku tidak tahu apakah adik laki-laki itu bisa meraup sesuatu yang layak untuk tangan lelaki tua itu? Raja Pil akhirnya berbicara. Tentu saja, Chen Xiang tidak bisa mengecewakan Raja Alkimia yang licik ini, jika tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan yang terbaik dari Raja Alkimia ini? Itu tergantung pada apa yang bisa diambil oleh Raja Alkimia senior. Chen Xiang sengaja tidak melihat Raja Alkimia, membuat orang merasa bahwa dia tidak ingin Raja Alkimia berpartisipasi. Semakin banyak ini terjadi, semakin banyak Raja Pil ini ingin bergabung. Sekarang dia telah memastikan bahwa kumpulan pil Chen Xiang akan dihapuskan, karena tadi ada sinar roh obat yang sangat lemah yang bocor. Semua Raja Alkimia ini tahu bahwa ini pasti tidak dibocorkan dengan sengaja, jika tidak Chen Xiang akan menjadi idiot yang akan menggunakan hal semacam ini untuk diolok-olok, bahkan jika Raja Alkimia ini menggunakan ramuan terbaik untuk membuat alkimia, mereka tidak akan berani untuk membiarkan aura obatnya keluar dengan mudah. Apalagi aura obat tirani yang setengah menyatu, meski hanya segumpal. Isinya banyak, dan secuil saja sudah cukup menimbulkan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Semua orang menunggu Raja Alkimia yang licik itu bergerak, ingin melihat apa yang dia ambil untuk dipertaruhkan dengan Chen Xiang. Bab 844 Teknik Pemotongan Langit dan Bumi. Raja Pil yang licik tidak segera mengambil sesuatu, tetapi sedang memikirkan sesuatu. Yang dibutuhkan orang tua itu bukanlah bahan obat. Raja Pil berkata setelah berpikir sejenak. Chen Xiang diam-diam membencinya di dalam hatinya, ini pertaruhan, bukan pertukaran, permintaannya sangat tinggi. Jika adik laki-laki itu bisa mengeluarkan sesuatu yang membuat hati lelaki tua itu berdebar, aku bisa bertaruh denganmu dengan keterampilan yang kuat. Lanjut Na dan Wang. Chen Xiang tidak kekurangan seni bela diri yang kuat, tetapi dia masih sedikit penasaran. Raja Alkimia ini tampaknya menganggap seni bela diri itu dengan sangat serius. Dia dengan cepat mengamati ekspresi dari dua Raja Alkimia lainnya, dan menemukan bahwa ekspresi Tan Sheng dan Raja Alkimia berjanggut panjang semuanya telah berubah. Pak Tua Qiu, apakah kamu berbicara tentang teknik pembunuhan hari ini? Tan Sheng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Teknik pemotongan langit dan bumi, Anda bisa tahu dari namanya bahwa itu sangat kuat. Seni pemotong langit dan bumi? Keahlian tertinggi yang hilang dari keluarga Tong Tian? Bagaimana kamu bisa memilikinya? Duan Sanchang berkata dengan heran. Aku mengambilnya, tidak apa-apa. Pak Tua Qiu berkata dengan dingin. Teknik pembunuhan langit dan bumi dikatakan disegel pada tablet batu. Bahkan jika Anda mendapatkannya, akan sulit untuk mempraktikannya dengan sukses, karena metode mental di dalamnya sangat dalam dan tidak jelas, bahkan makhluk surgawi pun tidak dapat melakukannya. Mengertilah. Kamu pasti mendapatkan tablet batu itu. Kata-kata Ji Meixian membuat wajah Old Qiu berubah. Jadi apa, tapi ini tidak bisa meniadakan nilai dari teknik pembunuhan langit dan bumi ini. Bahkan jika tablet batu itu diletakkan di langit, itu masih bisa menyebabkan badai berdarah, kata Qiu Lauer dengan lantang. Mu Jialan menghela nafas ringan, dikatakan bahwa sekali teknik pembunuhan langit dan bumi ini berhasil dilakukan, itu pasti akan menyebabkan bencana pembunuhan dan pemotongan. Keluarga Tong Tian tidak hanya memilikinya di dunia fana, tetapi juga di surga. Dunia. Ini adalah keterampilan semua keluarga Tong Tian. Mereka harus mendapatkannya kembali. Benda ini adalah kentang panas. Duan Sanchang tertawa, dia mengedipkan mata pada Chen Xiang,
dan kemudian berkata melalui transmisi suara, meskipun surga dan teknik pembunuhan bumi sangat kuat, bisa memberi orang kesialan, di zaman kuno, anggota keluarga Tongtian tidak akan berani memintanya, sejujurnya. Keluarga Duan saya juga anggota keluarga Tongtian, tapi saya diusir karena perampokan makam. Orang-orang dari kekuatan kuno semua tahu kekuatan teknik membunuh langit dan bumi, jadi Chen Xiang juga mengerutkan kening. Ternyata itu adalah teknik pembunuhan langit dan bumi. Saat itu, manusia menggunakan teknik ini untuk membuat leluhur klan naga kekaisaran kita sangat menderita. Kudengar seni bela diri ini sangat kuat, kata Long Shui. Yang terbaik adalah menyendoknya. Tuan kami memberitahu kami bahwa teknik pembunuhan dunia sangat kuat. Saat itu, Tuan mencari teknik pembunuhan ini untuk adik perempuannya untuk berlatih selama 100 tahun, tetapi masih belum ada petunjuk. Kata-kata adalah sangat kuat. Kata Bai Youyo. Ini pertaruhan sekarang, dan jika Pak Tua Qiu tidak memiliki sesuatu untuk memuaskannya, dia tidak akan mau berjudi. Orang tua ini tidak memiliki jiwa api. Kata Long Shui. Karena Sumei Yao dan Bai Youyo mengenali sesuatu, Chen Xiang tidak lagi meragukannya, bagaimanapun, itu adalah pertaruhan, dan dia yakin akan menang sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah meminta Pak Tua Qiu untuk bertaruh. Pada saat ini, tungku alkimia Chen Xiang membocorkan sinar energi obat lain, yang membuat Tan Sheng dan alkemis berjanggut panjang tidak bisa menahan senyum. Ini tentu saja niat Chen Xiang, dia sangat tenang dan mengabaikan Pak Tua Qiu itu. Adik laki-laki adalah keturunan Li Tianjun, jadi dia tidak hanya harus memiliki bahan obat. Meskipun lelaki tua Qiu tidak ingin bertaruh, dia ingin mendapatkan sesuatu dari Chen Xiang. Wang akan sangat tidak seimbang ketika dia mendapatkannya bunga 9 kematian kenaikan. Ya, itu mungkin tidak sesuai dengan selera senior. Chen Xiang berkata dengan dingin, saat ini dia serius, mengerutkan kening dan meramu alkimia. Old Qiu membuang tablet batu, ini untuk memberitahu Chen Xiang nilainya. Tablet batu hitam pekat itu terlihat agak usang, dengan tonjolan dan lubang di atasnya, tetapi memancarkan atmosfer kuno yang kuat, membuat orang merasa bahwa tablet batu ini ada ketika dunia lahir, dan penuh dengan garis-garis yang berantakan. Tetapi hati-hati jika Anda melihatnya, Anda dapat melihat bahwa ada beberapa karakter yang sangat kecil, dan kombinasinya berantakan. Anda harus menggunakan indera spiritual yang kuat untuk membaca setiap karakter dengan jelas, ini memang bukan hal yang biasa. Yang paling penting adalah ada aura menakutkan di tablet batu ini, aura pembunuh semacam itu, yang sebenarnya dapat mempengaruhi hati pembunuh Chen Xiang. Jika bukan karena Chen Xiang menekan hati pembunuh itu, mungkin semua roh pembunuh dia dibudidayakan akan dikeluarkan. Aura pembunuhnya sangat menakutkan, dia tidak berani melepaskannya sekaligus, karena dia telah membunuh banyak orang kuat, termasuk naga, makhluk abadi yang kuat, dan dewa iblis binatang buas yang beracun. Selama orang itu terbunuh olehnya, energi pembunuhan yang terakumulasi dalam hidupnya akan diserap olehnya dan disimpan di jantung pembunuhan. Benar saja, kata Chen Xiang, dan mengeluarkan manik biru, cahaya biru dan panasnya membuat semua orang tercengang. Ini ternyata adalah jiwa api Qian. Itu dibuat dengan menggabungkan jiwa api gelap dari tubuh dua tetua kuil dewa api. Seperti yang diharapkan, jiwa api dapat berevolusi. Meskipun itu hanya jiwa api biru, itu tidak sebagus jiwa api biru, tetapi Tuan Qiu melihatnya dengan mata membara, dan berkata, "Yah, itu benar-benar tidak mengecewakan saya, jadi saya akan menggunakan surga ini dan teknik pembunuhan bumi untuk bertaruh." Seseorang meraup jiwa api biru untuk berjudi. Jika hal semacam ini dilelang, akan sulit untuk meraup triliunan spar. Karena terlalu sedikit jiwa api, bahkan beberapa alkimia raja tidak memiliki jiwa api, alkimia seperti Sumei Yao juga tidak. Tanpa jiwa api, belum tentu mustahil untuk menjadi raja alkimia, tetapi dengan jiwa api, alkemis bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan kecepatan serta pengendalian api akan sangat meningkat. Teknik pembunuhan langit dan bumi juga bagus, keduanya sulit diperkirakan, dan memiliki nilai yang berbeda di mata orang yang berbeda. Bahkan jika itu pertukaran, Chen Xiang dan lelaki tua Qiu itu sangat bersedia, tapi sekarang ini adalah pertaruhan, yang kalah tidak bisa mendapatkan apa-apa. Chen Xiang telah membocorkan 3 gumpalan energi roh obat,
raja-raja alkimia itu sekarang dapat melihat bahwa Chen Xiang mencoba yang terbaik untuk membalikkan keadaan, tetapi mereka berpikir bahwa apapun yang dilakukan Chen Xiang, situasi keseluruhan telah diputuskan, dan jika energi roh obat bocor, itu hanya akan gagal membekukan pil. Sukses masih mungkin, tetapi kebanyakan alkemis menganggapnya sulit, meskipun mereka semua tahu bahwa ada beberapa alkemis yang bisa berhasil, tetapi mereka bisa diselamatkan secara kebetulan. Ini adalah embun peri bunga persik dari alam suci bunga persiku. 1 tetes 10 miliar kristal, setidaknya ada 500 tetes dalam botol ini, senilai 500 miliar. Selama kamu kalah, beri aku 500 miliar kristal. Jing Jing Xingliang, Kaisar Bunga Persik, tidak mau kalah. Dua gadis surgawi bertaruh jauh lebih besar darinya, dia merasa tidak nyaman di hatinya, dan itu tidak akan terdengar bagus jika menyebar. Ini mengejutkan Chen Xiang, dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, ada ikan lain yang melompat ke jaring dengan sendirinya. Guru kepala pernah berkata bahwa embun peri bunga persik ini adalah setetes setiap 10 tahun, yang jumlahnya 5.000 tahun, dan nilai satu tetes jauh lebih dari 10 miliar batu kristal. Apa yang kamu pikirkan? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijual secara pribadi. Mu Jialan menyalahkan. Ini adalah hal yang baik, satu tetes setara dengan setengah pil yang mengembalikan kehidupan. Duan Sanchang tertawa, jelas dia mengetahui hal-hal ini dengan sangat baik. Jing Xingliang berkata dengan dingin kepada Mu Jialan, kamu tidak peduli. Bab 845 bersedia bertaruh. Perselisihan antara Kaisar dan Putri Alam Suci dan keluarga Tongtian bukanlah hal baru. Ini lebih dari setengah cadangan tanah suci bunga persik. Apa yang dikatakan Mu Jialan tidak berguna, karena Jing Xingliang telah memutuskan untuk berjudi, dan dia pikir dia akan menang. Chen Xiang merasa bahwa ikan besar telah memasuki jaring, dan sekarang saatnya untuk menutup jaring. Begitu dia melepaskan mana, dia bekerja sama dengan luasnya kesadaran untuk keluar dari antara alisnya, dan langsung menuangkannya ke dalam tungku alkimia, mempercepat kecepatan membekukan alkimia. Sudah waktunya untuk memadatkan alkimia. Apakah kamu sudah menggunakan semua kesadaranmu? Kesadaran seorang alkemis tingkat tinggi benar-benar tidak tertutup, itu sangat kuat, kata seorang pemuda. Dia adalah seorang alkemis, tetapi hanya alkemis tingkat rendah. Itu saja. Pada saat ini, semua petarung merasa seolah-olah hati mereka akan berhenti. Penonton sangat sunyi, dan mereka semua menahan napas. Mata semua orang terfokus pada Chen Xiang, yang membuatnya merasakan banyak tekanan. Apalagi yang sudah memasang taruhan besar, jika kalah setara dengan bangkrut, apalagi dan Wang Tansheng. Jika Chen Xiang bukan tiran lokal, dia pasti tidak akan bisa menangkap begitu banyak ikan besar dengan membuang begitu banyak umpan kelas berat. Chen Xiang juga gugup saat ini, tetapi lebih bersemangat dan bersemangat, terutama ketika dia melihat pil di tungku pil perlahan mengembun dan terbentuk. Ini hampir sukses. Chen Xiang tiba-tiba menjadi tenang, dia tidak bisa membuat masalah pada saat ini, jika tidak, kesuksesan akan sia-sia. Keadaan pikiran Chen Xiang saat ini juga diam-diam mengagumi banyak orang kuat, tidak semua orang bisa tenang saat ini, beberapa alkemis akan gagal begitu pikiran mereka terpengaruh, dan Chen Xiang tidak hanya banyak menderita dari awal hingga akhir. Dan berbicara dengan orang lain. Jika dia tidak mengklaim bahwa dia adalah keturunan Li Tianjun, banyak orang tua akan berpikir bahwa dia adalah orang tua yang diremajakan. Sesaat berlalu, tetapi itu membuat orang merasa seperti mereka telah menunggu lebih dari 10 jam melihat Chen Xiang menghela nafas lega dengan ekspresi kosong di wajahnya. Suasana hati semua orang berbeda, karena mereka masih tidak tahu apakah itu benar. Sukses atau gagal memang benar dia terlalu tenang, dan hasilnya keluar, dan dia tetap tenang. Chen Xiang menghela nafas, dan semua orang langsung tersenyum, mereka mengira Chen Xiang telah gagal. Semuanya. Aku sangat senang kalian bisa bermain denganku dengan sangat bahagia, bahkan jika aku kalah, aku akan sangat senang. Sekarang kakakku tidak sengaja menang lagi. Chen Xiang tiba-tiba tersenyum, dan membuka tungku alkimia. Pil kecantikan seputih salju melayang keluar, membuat wajah mereka yang memasang taruhan membeku. Ketika mereka melihat dua pil kecantikan seputih salju, mereka sepertinya merasa dunia mereka tiba-tiba menjadi gelap. Seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh ke dalam abyss. Secara umum,
Chen Xiang berhasil, dan itu masih dua pil kecantikan putih tanpa cacat. Di mata para penjudi ini, itu seperti dua racun yang sangat beracun. Cahaya putih dari pil kecantikan membuat mereka merasa jahat tak tertandingi. Karena dua pil pecah inilah yang membuat mereka kalah seolah-olah jatuh ke dalam jurang. Semuanya, bela sungkawa. Dengan lambaian tangan Chen Xiang, dia mengambil semua barang itu ketika semua orang menjadi linglung. Meskipun ada lebih dari 270 miliar, 200 miliar harus dikembalikan ke Jimei Xian, tetapi dia bisa dapatkan botol embun abadi bunga persik dari Kaisar Bunga Persik bernilai jauh lebih dari 500 miliar. Tentu saja, ada hal-hal lain yang dimiliki oleh dua raja alkimia lainnya. Pada saat ini, dia meminta Su Meiyao dan yang lainnya untuk melihat baik-baik tablet batu yang merekam teknik pembunuhan langit dan bumi. Tiga Raja Pil tidak bisa mempercayainya. Chen Xiang jelas membocorkan 3 gumpalan aura obat, tapi masih berhasil. Apalagi itu masih 2 pil kecantikan. Dari luar, kualitasnya masih bagus. Ketiga orang tua yang telah dipukuli habis-habisan ini datang ke sisi Chen Xiang dengan terhuyung-huyung, dan dengan hati-hati melihat kedua pil kecantikan itu, memang baru saja dimurnikan, dan masih membawa rasa hangat, salah satunya kualitas biji-bijiannya sedikit lebih buruk, tetapi masih berkualitas tinggi. Tiga Raja Alkimia tiba-tiba merasa bahwa Chen Xiang telah membocorkan energi roh obat dengan sengaja untuk menipu orang. Memikirkan hal ini, usus mereka menjadi hijau. Saat ini, ada banyak orang di aula dengan wajah hijau, mereka memelototi Chen Xiang, mata mereka seperti pisau tajam, mereka ingin menikam Chen Xiang ratusan kali. Jika orang-orang di sini tidak semuanya memiliki status, mereka pasti sudah mulai, bahkan ketiga Raja Alkimia itu ingin membunuh Chen Xiang. "Lansia, kamu belum memberiku apa-apa," kata Chen Xiang sambil tersenyum. "Aku berani bertaruh, ambillah." Long Bead Raja Pil sangat berani dan melemparkan Chen Xiang tas penyimpanan, 30 pil yang menghidupkan kembali, 1 pil hunuan dan salinan bahan obat pil hunuan. "Ayah." Tan Zhongzhen memelototi Chen Xiang, berharap dia bisa memotong daging Chen Xiang sepotong demi sepotong. Tan Sheng kehilangan yang terburuk, dia ingin memberi Chen Xiang 100 pil yang menghidupkan kembali, 200 miliar batu kristal, dan seluruh toko pil yang berkembang, tetapi jika dia menang, dia bisa mendapatkan buah Fajra kelas atas surgawi. Ini judi. Meskipun Chen Xiang memiliki identitas lain, dia masih tidak dapat menghindari menyinggung sejumlah besar orang, dan sekarang banyak orang ingin membunuhnya. Ini 100 pil yang menghidupkan kembali, 200 miliar spar. Tan Sheng pergi sebentar dengan penjaga toko dari beberapa toko, dan kemudian kembali. Chen Xiang memindai tas penyimpanan dengan perasaan ilahi. Nah, di mana toko ramuan ini? Setelah Tan Sheng menarik napas dalam-dalam, dia mengeluarkan papan batu giok dengan kata-kata terukir di atasnya, meneteskan darah di atasnya untuk mengakhiri kontrak, lalu berikan ke Chen Xiang. Ini adalah akta rumah toko obat mujarab ini. Setelah Chen Xiang meneteskan darah, dia memastikan bahwa akta rumah itu sah, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." Baru saja memurnikan sekumpulan pil kecantikan, Chen Xiang memenangkan banyak hal, siapapun yang mengatakan akan cemburu sampai mati miliknya. "Ayo pergi." Wajah Tan Sheng muram, rambutnya berasap, dan hatinya penuh amarah. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengambil semua orang di toko ramuan. Beberapa orang yang kalah, gelisah sebentar, dan pergi dengan kebencian. Setelah semua orang pergi, masih ada kebencian yang kuat di sini, yang membuat Chen Xiang merasa lucu. "Haha, ini milikku." Chen Xiang melepas plakat toko pil Ding Sheng, duduk di depan pintu dan tertawa. Tempat ini adalah ruas jalan yang sangat bagus, dan tokonya sangat besar dan dihias dengan baik. Totalnya ada 5 lantai, dan ada ladang obat dan banyak halaman untuk menanam bahan obat di belakang. Seluruh toko ramuan itu seperti rumah besar tempat hanyalah fasad. Tentu saja Chen Xiang tidak dapat menjalankan toko pil sebesar itu sendirian, tetapi dia tidak khawatir. Setelah menutup pintu, dia membuka formasi pelindung untuk mencegah orang lain menyelinap masuk, dan kemudian pergi ke toko yang dibuka oleh Dan Xiang Taoyuan. Chen Xiang mengubah penampilannya, mengeluarkan token giok yang diberikan Hua Xiang Yue kepadanya, dan meminta pelayan pavilion Dan Xiang untuk mengirim pesan ke Dan Xiang Taoyuan, meminta mereka untuk mengirim tembakan besar dari Dan Xiang Taoyuan. Dia tidak menunggu di pavilion Dan Xiang,
tetapi pertama kali menemukan Jime Isian, mengembalikan 200 miliar sparnya, dan memberinya 6 pil yang menghidupkan kembali. Jime Isian masih tinggal di menara itu. Kamu memberitahu Dewi Bunga Persik tentang aku? Chen Xiang bertanya. Tidak. Jime Isian berkata dengan dingin, kerja sama kita sudah berakhir, silakan pergi. Jime Isian juga sangat cemburu pada Chen Xiang saat ini. Dia khawatir dia tidak akan bisa membantu tetapi melakukannya, tetapi dia juga tahu bahwa sangat tidak bijaksana untuk melakukannya dengan cara Chen Xiang. Bab 846 badai akan datang. Meskipun dia diusir oleh Jime Isian, Chen Xiang masih dalam suasana hati yang baik. Dia sekarang menjadi pemenang besar, dan jalan-jalan serta ganggang kota pil sedang mendiskusikan urusannya. Banyak orang pergi mengunjungi toko ramuan Dingseng, tetapi tidak ada seorang pun di sana, dan siapapun dapat menebak bahwa pria bernama Li Renshan sedang bersembunyi. Namanya baik hati, tapi dia sangat jahat. Saat ini, mereka yang kalah taruhan memanggilnya Li Xiemo. Game pertama dibayangi, tetapi game kedua masih berani datang, dan juga menangkap dua raja alkimia. Kaisar Bunga Persik juga kalah telak. Sebotol embun abadi bunga persik yang berharga senilai 500 miliar baru saja diberikan kepada orang lain. Di mata banyak orang, Duan Sanchang dan Jime Isian juga kehilangan waktu yang lama, tetapi mereka dipercayakan oleh Chen Xiang. Setelah itu, Chen Xiang tidak hanya mengembalikan barang-barang itu kepada mereka, tetapi juga memberi mereka hadiah. Jika tidak, Duan Sanchang akan melakukannya pasti diburu oleh orang lain. Tapi untuk orang yang menggali kuburan orang lain, itu hanya sepotong kue. Aku berkata saudara Chen, kamu terlalu buruk, saya pikir mereka yang kalah sekarang bersembunyi di kamar dan melempar barang-barang. Haha. Duan Sanchang tertawa, Chen Xiang mengembalikan semua barang kepadanya, saat ini mereka sedang minum di dalam ruangan. Tidakkah kamu melihat bahwa setelah tiga raja alkimia pergi, wajah mereka sangat jelek dan mereka merokok di mana-mana, haha. Duan Sanchang tertawa keras sambil minum, dan tersedak beberapa kali. Sebagai pemenang besar, Chen Xiang sangat tenang, tapi dia masih sangat bersemangat di dalam hatinya. Hei, masih banyak ikan besar di sini, aku benar-benar ingin mencuci semuanya. Chen Xiang tertawa. Mungkin akan sulit di masa depan, dan kami telah belajar dari masa lalu. Duan Sanchang menggelengkan kepalanya dan berkata. Chen Xiang tidak berpikir begitu, selama godaannya cukup, dia tidak takut. Banyak orang mencoba menipumu sekarang. Kamu harus berhati-hati. Meskipun kamu berada di Danceng, kamu telah menyinggung tiga raja alkimia. Dengan latar belakang dan latar belakang mereka yang dalam, mereka mungkin memperlakukanmu. Ayo pergi ke toko pil. Duan Sanchang mendesak. Toko ramuannya sangat besar. Ada banyak ramuan di dalamnya. Chen Xiang hanya memiliki satu orang, sangat sulit untuk dikendalikan, tetapi Chen Xiang sudah menemukan caranya. Kamu tidak perlu khawatir, aku bisa menyelesaikan masalah ini hari ini. Chen Xiang tidak peduli. Setelah Chen Xiang menghasilkan banyak uang, dia menghilang tanpa jejak. Saat ini, banyak orang mencarinya, dan banyak kekuatan kuat diam-diam menyelidikinya, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Muncul, lalu menghilang lagi. Orang-orang yang mencari Chen Xiang memiliki banyak tujuan. Ada yang mencari tahu tentang keberadaan Chen Xiang, menunggunya meninggalkan kota, dan kemudian melakukannya. Ada yang untuk memenangkan hati, ada yang membicarakan bisnis, dan ingin bertukar beberapa hal dengannya. Chen Xiang memberi Duan Sanchang 10 pil yang menghidupkan kembali, tetapi dia tidak menginginkannya, karena Chen Xiang memberitahunya tentang makam putra Dewa Iblis, yang sangat menguntungkannya. Ada banyak hal baik di makam itu. Duan Sanchang meletakkan semua benda itu di tanah, yang semuanya dipenuhi dengan energi iblis, termasuk pisau dan senjata lainnya. Beberapa bahan hanya tersedia di dunia iblis, dan beberapa bahan iblis. Hal metode Gongxin, buku, bahan obat. Hal-hal ini sangat berharga, terutama keterampilan sihir itu, tetapi keterampilan sihir Chen Xiang jauh lebih baik daripada keterampilan sihir ini, jadi dia telah melihat banyak dari mereka. Untuk senjata itu, semuanya digunakan oleh pembudidaya setan, dia tidak bisa gunakan mereka. Kakak Shen, kamu bisa memilih apapun yang kamu suka, kata Duan Sanchang dengan santai, dan menuangkan anggur. Dia tidak berbohong padamu. Banyak dari hal-hal ini baik, dan sangat cocok untuk putra Dewa Iblis, tetapi kamu banyak menggunakan, dan bahan obat itu tidak cocok untuk alkimia, hanya untuk dimakan,
kata Bai Youyo. Chen Xiang mengambil batang besi abu-abu, panjang 10 kaki, sangat berat, sangat kuat, dan terasa enak di tangan, itu satu-satunya yang tidak memiliki energi sihir di dalamnya. Aku ingin ini untuk murid kecilku. Chen Xiang tersenyum. Xiao Chou milik klan Dali, dan sekarang semua anggota klan Dali di domain manusia berkumpul bersama, itu juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Saudara Shen, saya telah kembali ke keluarga. Buku-buku yang dikubur bersama Putra Dewa Iblis sangat berharga. Saya akan mengambilnya kembali untuk dipelajari oleh orang-orang tua itu, kata Duan Sanchang. Akan ada periode nanti. Setelah Duan Sanchang pergi, Chen Xiang segera pergi ke pavilion Dan Xiang, dan yang mengejutkannya, orang penting yang dikirim oleh Dan Xiang Taoyuan ternyata adalah Hua Xiang Yue. Pesan yang dikirim oleh Chen Xiang yang memegang kartu giok awalnya dikirim langsung ke kepala sekolah. Jadi Hua Xiang Yue secara alami harus datang ke sini sendiri untuk melihat apa yang diperintahkan oleh tuan kecilnya. Begitu dia tiba, dia mendengar tentang penerus Li Tianjun, dan dia dapat segera memastikan bahwa Li Xiemo, yang menyebabkan badai di kota, adalah tuan kecilnya. Di sebuah ruangan yang elegan, begitu Chen Xiang masuk, dia melihat Hua Xiang Yue mengenakan gaun panjang yang sangat panas dengan bahunya yang harum terbuka di antara puncak salju yang setengah terbungkus. Ada selokan yang dalam, dan kaki salju yang ramping keluar itu terekspos dalam rok panjang, yang sangat menarik. Mata indah Hua Xiang Yue berkedip ringan, bulu mata yang bergetar dan tatapan menawan membuat matanya tampak seperti melepaskan dua lampu listrik ekstasi, dan ekstasi membuat seluruh tubuh menjadi lembut. Begitu budak wanita yang menawan dan mempesona ini melihat Chen Xiang datang, dia membelai rambut panjangnya yang indah dengan ringan, penampilan yang tak tertandingi itu membuat Chen Xiang sesak napas. Setan bunga kecil, aku sangat merindukanmu. Chen Xiang tersenyum jahat, mengembalikan penampilan aslinya, dan berjalan ke sisi Hua Xiang Yue dengan cepat, memeluk erat pinggang giok budak cantik itu, tangan yang buruk dipisahkan oleh tulai rok sutra bergerak turun perlahan. Melihat tuan kecilnya menjadi jauh lebih muda, dan kulitnya masih lembut, Hua Xiang Yue tersenyum lembut dan mengelusnya dengan tangan gioknya, penjahat kecil, kamu seperti ini sekarang, aku benar-benar ingin memakanmu. Aku ingin untuk memakanmu lebih banyak lagi. Chen Xiang memeluk Hua Xiang Yue, menggigit bibir merah yang memikat, dan mencium Hua Xiang Yue dengan paksa. Hua Xiang Yue tidak menyangka tuan kecil itu begitu cemas. Sambil menciumnya, sambil melepas pakaiannya, dia berdandan dengan sangat cermat. Di tempat tidur, keduanya telanjang, berciuman dengan penuh gairah, saling berpelukan erat, napas si cantik menjadi semakin cepat, aroma di tubuhnya menjadi semakin intens, ditambah dengan kelembutannya yang menawan, itu membuat pria itu sulit untuk mengendalikannya, dan dia segera melaju masuk dan memukulnya. Huang Long bangkit dengan erangan dan tangisan yang bersemangat, hidup dan harum, dan drama musim semi tanpa batas yang penuh gairah dan cinta dimulai. Ruangan itu penuh warna, langit danceng ditutupi dengan aura pembunuh, dan seluruh danceng dipenuhi dengan dalam kabut yang menindas, beberapa tokoh besar dari keluarga Tongtian datang, dan mereka tidak ragu untuk menghabiskan banyak sumber daya untuk membuka susunan teleportasi, dan datang ke danceng di selatan dari daerah lain. Mereka semua datang ke sini untuk teknik pembunuhan. Pada hari itu Duan Sanchang pernah berkata bahwa dahulu kala, bahkan beberapa keluarga Tongtian tidak berani berlatih, tetapi bukan berarti keluarga Tongtian saat ini tidak tahu cara berlatih. Semua keluarga Tongtian ini ada di sini untuk teknik membunuh langit dan bumi. Tidak hanya pembangkit tenaga dari keluarga Tongtian yang datang, tetapi juga pembangkit tenaga dari alam iblis, dan alam iblis dikatakan bahwa teknik pembunuhan langit dan bumi juga terkait dengan beberapa kekuatan kuno di antara mereka, dan mereka juga datang untuk menemukan teknik membunuh langit dan bumi. Kota Pil sangat besar, dan akan sulit menemukannya jika ingin bersembunyi sendirian, namun keluarga Tongtian yang datang ke sini masih mengutus banyak orang untuk mencari hantu kecil bernama Li Renshan itu. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa itu hanyalah identitas lain dari Chen Xiang, dan sekarang orang yang mereka cari hidup bahagia di tempat tidur dengan budak wanitanya yang menakjubkan. Bab 847 Badai Teknik Membunuh. Di pagi hari, Chen Xiang dan Hua Xiang Yue memiliki malam yang bahagia. Setelah mereka mendapat berita, mereka menyadari betapa banyak masalah yang ditimbulkan oleh teknik pembunuhan hari itu, dan bahkan menarik lebih banyak kekuatan kuno yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun.
Yang kurang kuat datang. Huang Jintian, yang berada di Taiwan, bergegas ke Dancheng segera setelah dia mendapat berita. Yang paling layak menjadi perhatian banyak kekuatan kuno adalah bahwa Huang Jintian ditemani oleh 4 orang berjubah putih dan berjubah putih batu giok di wajah mereka pria berambut putih bertopeng, begitu mereka berteleportasi ke kota Pil. Mereka langsung pergi ke toko Pil Dingseng dan berdiri menunggu di depan pintu. Huang Jintian menduga bahwa hantu kecil dengan alias Li Renshan adalah milik Chen Xiang, jadi penerus Li Tianjun semuanya adalah masalah penipuan. Bajingan kecil, kamu tidak memberitahuku sebelumnya tentang hal yang begitu penting. Hua Xiangyue meludah dengan ringan, wajahnya masih penuh cahaya merah, setelah dipelihara oleh Chen Xiang sepanjang malam, setan bunga kecil yang menawan ini menjadi genap lebih berwarna. Chen Xiang meringkuk bibirnya dan berkata, siapa yang menyuruhmu menggodaku? Dia mengeluarkan akta rumah dari toko Pil Dingseng, dan setelah menyelesaikan kontrak di atas, dia menyerahkannya kepada Hua Xiangyue. Toko Pil Dingseng adalah milikmu sekarang, bantu saya akan mengelolanya dengan baik, mungkin akan sangat berguna di masa depan. Oke, ketika seseorang bertanya tentang itu, saya akan mengatakan bahwa Anda menjualnya kepada saya dengan harga tinggi. Hua Xiangyue mengerti Chen Yatxiang. Chen Xiang berpikir sejenak, dan melanjutkan, ketika saatnya tiba, Anda akan mengatakan bahwa Anda memiliki hubungan dengan Li Tianjun di Danxiang Taoyuan, dan Anda mengatakan bahwa saya berutang budi kepada Anda, jadi saya memindahkan toko ini ke Danxiang Taoyuan. Hua Xiangyue mengangguk, kamu pergi keluar kota sekarang, aku akan menarik perhatian mereka, hati-hati. Chen Xiang hanya ingin mencari tempat yang aman, mundur dan menembus teknik pembunuhan saat itu, begitu banyak kekuatan kuno yang dimiliki dimobilisasi, itu pasti tidak mudah. Bahkan kungfu naga penunduk Tai Chi tidak menyebabkan kekacauan sebesar itu. Sejumlah besar ramuan dan ladang obat di toko ramuan Dingseng masih sangat berharga. Sekarang toko seperti rumah besar itu dikelilingi oleh orang-orang dari semua kekuatan besar. Chen Xiang berubah menjadi seorang lelaki tua, berkeliaran di kota, dia menemukan bahwa seluruh kota ditutup, itu adalah penghalang yang dibuat oleh beberapa orang kuat. Semua formasi teleportasi kuno itu dilarang untuk digunakan, mereka hanya bisa digunakan diteleportasi, bukan diteleportasi keluar. Sekarang bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar dari kota Pil. Kemungkinan beberapa makhluk abadi bergabung untuk membuat penghalang yang begitu kuat secara diam-diam. Apa asal-usul teknik pembunuhan langit dan bumi? Chen Xiang sedikit cemas, dia menemukan bahwa bahkan tanahnya tertutup rapat. Kami tidak tahu pasti. Itu harus menjadi sekte yang sangat kuat dari 10 surga dunia saat itu. Sekarang dunia baru ini di mana 3 dunia manusia, setan dan monster bergabung adalah surga ke-10 terkuat tahun ini. Itu kuno pasukan paling tahu itu, kata Long Shui. Chen Xiang menemukan Duan Sanchang, dan Duan Sanchang juga menyamar saat ini, di sebuah hotel dekat toko obat mujarab Dingseng, menatap gerbang toko obat mujarab Dingseng. Toko ramuan Dingseng diselimuti suasana yang sangat menindas dan membosankan saat ini, seluruh menshan telah disapu oleh para dewa berkali-kali, tetapi tidak ada yang berani masuk, karena jika formasi ingin dihancurkan, seluruh menshan akan musnah. Terlebih lagi, ada Huang Jintian, seorang tua gila, pria misterius berjubah putih yang mengenakan 4 topeng giok putih, menjaga gerbang. Saudara Shen, saya mengatakan bahwa teknik pembunuhan pada hari itu adalah kentang panas. Anda hampir menembus langit. Jika mencapai surga, tidak butuh waktu lama bagi dunia untuk dipenuhi dengan makhluk abadi yang berterbangan. Duan Sanchang bolak-balik di kamar berjalan berkeliling, sangat cemas. Dia melihat Chen Xiang minum teh dengan santai, berharap dia bisa pergi dan menendangnya. Ji Meixian juga ada di dekatnya, jadi dia secara alami tahu di mana Chen Xiang berada. Selama Chen Xiang berada dalam jarak 1000 mil di sekitarnya, dia bisa merasakannya, tetapi dia sangat mengagumi ketenangan Chen Xiang. Hua Xiangyue tidak segera datang untuk mengambil alih toko Pil Dingseng. Selama dia datang, kekuatan kuno itu tidak akan dapat menemukannya. Long Shui telah mengikuti Hua Xiangyue, dan yang mengejutkan, Hua Xiangyue sebenarnya bertemu dengan Liu Meng'er dan Dongfang Xinyue, dan mereka berdua juga datang ke sini setelah mendengar berita tersebut. Keluarga Dongfang Xinyue Dongfang dapat dianggap sebagai kekuatan kuno, tetapi baru saja menurun, jadi dia juga tahu tentang teknik pembunuhan Tiandi. Kakak Shen, siapa pria itu?
Seseorang berani mendekati tuan tua gilamu. Teriak Duan Sanchang dengan tergesa-gesa. Chen Xiang berjalan ke jendela dan melihat seorang pemuda tampan berbaju hitam. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, itu keponakanku yang hebat. Dia tampaknya telah menerobos. Gu Dongchen milik klan roh kuno yang misterius. Huang Jintian memintanya untuk kembali dan melihat, itu untuk menjadikan Gu Dongchen manusia roh kuno sejati dan mendapatkan warisan. Adapun apa yang akan terjadi padanya setelah dia mendapatkan warisan roh kuno, bahkan Huang Jintian tidak dapat memprediksinya. Sekte Taiwu, apa maksudmu? Apakah kamu ingin memonopoli teknik pembunuhan dunia? Suara gemuruh datang, seolah hendak memicu embusan angin dan ombak, dan dunia penuh dengan pembunuhan, hanya suara itu yang bergema. Wang Jintian mencibir, saya duduk di sini di pintu, bisakah Anda mengendalikan saya? Jika Anda punya nyali untuk duduk di sini, tidak ada yang menghentikan Anda. Setelah mengatakan ini, banyak orang tiba-tiba terbang dari segala arah, berdiri di jalan. Semua orang menyembunyikan warna aslinya, dan pakaian yang mereka kenakan juga sangat biasa. Chen Xiang hanya bisa melihat orang-orang yang muncul. Dengan ekspresi kaku di wajah mereka, orang bisa mengatakan bahwa mereka sedang menyamar. Sekelompok orang ini hanya muncul di jalan, mereka semua berkelompok 5 atau 6, jelas mereka semua adalah orang kuat dari kekuatan besar itu. Apa yang ingin meracuni bajingan ini sampai mati dengan bola busuk setan? Itu adalah sesuatu yang aku menangkan, dan aku ingin merebutnya. Chen Xiang bergumam di dalam hatinya. Dia tidak berani menjelaskan kepada Huang Jintian melalui transmisi suara sekarang, dia khawatir dia akan disadap oleh para ahli itu. Changzi, mengapa teknik pembunuhan langit dan bumi ini menyebabkan hal seperti itu? Meledakkan sekelompok kura-kura tua. Chen Xiang sangat penasaran. Ya, bukan rahasia lagi bahwa cepat atau lambat, keluarga Duan saya juga milik keluarga Tongtian, tetapi dahulu kala, leluhur keluarga Duan kami menemukan bahwa sepotong sejarah sangat kabur, dan mungkin itulah alasan mengapa 10 langit jatuh ke dunia Vanaya, itu dibagi menjadi berbagai dunia, terbagi menjadi 3 dunia manusia. Setan dan monster, dan perang antara 3 dunia diadakan setiap 100.000 tahun, yang dikendalikan oleh suatu kekuatan. Duan Sanchang menghela nafas, dan melanjutkan, dunia membunuh dikatakan bahwa teknik pemotongan adalah kunci untuk membiarkan Kaisar 10 surga menguasai dunia. Tidak heran. Gumam Chen Xiang, teknik pembunuhannya sangat kuat, itu pasti sangat sulit untuk dipraktekkan. Di jalan di luar toko pil Ding Sheng, 3 wanita anggun yang ditutupi kerudung putih tiba-tiba muncul, sepanjang jalan, seluruh jalan diselimuti udara dingin, dan tanah sudah tertutup embun beku. Merasakan angin dingin yang mengerikan bertiup ke arah mereka, semua orang segera menyingkir, mereka tahu bahwa ketiga wanita berpenampilan lemah ini tidak boleh dikacaukan. Icewind Divine Art benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, itu bisa membuat begitu banyak orang tua menyingkir, kata Duan Sanchang Tuteska. Bukankah ini Icewind Divine Art? Mungkinkah Liu Meng'er dan Hua Xiangyue dari benua Chenwu? Seseorang berkata dengan dingin, suaranya penuh niat membunuh. Hua Xiangyue tersenyum menawan, saya baru saja datang untuk mengambil alih toko yang baru saja saya beli. Saya tidak menyangka bahwa para senior akan sangat mengagumi gadis kecil dan menyambut kami dengan pertunjukan sebesar ini. Apa? Mengambil alih? Orang-orang yang datang dari jauh tercengang, mereka segera menyadari bahwa ahli waris Li Tianjun telah memindahkan toko ramuan Ding Sheng dalam semalam. Kamu tidak punya apa-apa untuk dibuktikan. Saya pikir Anda benua Chenwu ingin memonopoli itu. Seorang lelaki tua berjalan keluar, wajahnya penuh dengan kekejaman. Bab 848 Konflik Kecil. Tentu saja Chen Xiang tidak akan menonton dari pinggir lapangan. Dia mengeluarkan Death Demon Crossbow, memasukkannya dengan Death Key, dan bisa menembakkan lusinan anak panah sekaligus, membunuh mereka yang ingin menyerang Liu Meng'er dan yang lain dalam sekejap. Bahkan jika terungkap bahwa dia memiliki pembusukan iblis dan energi kematian, dia tidak akan ragu. Dia dapat melihat bahwa Huang Jintian berada di bawah tekanan sekarang. Jika perlu, dia tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membantai yang tidak diketahui orang kuat di seluruh jalan untuk melindungi Huang Jintian dan yang lainnya. Hua Xiangyue mengeluarkan akta rumah, dan suaranya menjadi sedikit dingin. Tuan kota dan penguasa aliansi kota pil harus mengenali benda ini, dan Raja Pil yang kehilangan toko harus ada di dekatnya. Itu palsu.
Sementara lelaki tua itu berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil akta rumah. Saat lelaki tua itu baru saja bergerak, tanah tiba-tiba bergetar, dan Huang Jintian telah muncul di depan Hua Xiang Yue, dan cakar lelaki tua itu terguncang menjadi kabut darah oleh kekuatan tak terlihat yang dilepaskannya. "Kamu apa? Beraninya kamu menyerang cucuku?" Huang Jintian sangat marah, dan melambaikan tangannya. Kekuatannya seperti guntur, dan mengenai pipi lelaki tua itu, dan cahaya putih meledak, dan lelaki tua itu berubah menjadi kepulan asap putih. Hua Xiang Yue ternyata adalah murid dan cucu Huang Jintian. Banyak orang yang baru saja ingin melakukan sesuatu menahan diri. Huang Jintian menampar lelaki tua yang selamat dari 9 bencana menjadi asap dengan satu telapak tangan. Jika pria seperti ini menjadi gila, seluruh kota akan musnah. Saat ini, niat membunuh menjadi lebih bermartabat. "Huang Jintian, apa maksudmu?" Seorang pria parubaya berdiri lagi dan berkata dengan marah. Dia adalah pendamping dari lelaki tua yang baru saja ditembak mati. "Apakah kamu tidak mengerti aku? Dia adalah cucuku. Jika orang-orangmu menyerangnya, bisakah aku duduk diam?" Huang Jintian berkata dengan suara dingin, memindai mereka yang ingin menyerang. Ternyata kepala sekolah dan Xiang Taoyuan sebenarnya adalah penatua dan dari sekte Taiyu. Tidak heran penatua dan sulit dipahami, dan hubungan antara dan Xiang Taoyuan dan sekte Taiyu sangat baik. Sebuah suara santai datang, ternyata jadilah suara seorang wanita paruhbaya, meskipun dia tidak ada di sini, tetapi dilihat dari momentum suaranya, itu sangat kuat. "Ibu, bagus kamu mengerti, aku mematahkan 2 lenganmu 20.000 tahun yang lalu, dan sekarang aku bisa membunuhmu juga." Huang Jintian menjawab. "Jika kita tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan hari ini, kurasa tidak semua teman kita yang datang dari jauh akan pergi." Suara wanita paruhbaya itu terdengar lagi. Huang Jintian meraung tiba-tiba, dan melihat 5 warna cahaya tiba-tiba melintas di salah satu lengannya, dan lengan itu ditutupi dengan 5 warna sisik naga yang berkedip-kedip. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya, hanya untuk mendengar teriakan. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan dan pakaian compang-camping tiba-tiba ditangkap olehnya. Salah satu lengan Huang Jintian berubah menjadi cakar naga, dan sisik naga bersinar dalam 5 warna, yang sangat menyilaukan. Kekuatan naga yang menakutkan membuat seluruh kota bergetar. "Ibu, murid dan cucuku mengambil alih toko ini dengan itikat baik, dan siapapun yang berani membuat masalah secara tidak masuk akal, aku akan membunuhnya." Huang Jintian melambaikan tangan wanita paruhbaya itu, dan lengannya kembali ke bentuk aslinya. Ini adalah metode Huang Jintian. Ini adalah abadi yang mempraktikkan kungfu naga tai chi yang menundukkan. Dia sangat kuat, bahkan yang terkuat di levelnya hanya bisa langsung dibunuh olehnya. "Tuanmu pasti punya banyak rahasia. Dia belum naik, mungkin dia hanya menunggu hari ini." Dia memiliki sisik naga 5 warna, yang berarti dia telah mengembangkan jiwa naga 5 warna, yang sangat kuat. Long Sui sangat terkejut, karena ini apa yang terjadi pada manusia. Bahkan klan naga kekaisaran mereka, jarang memiliki jiwa naga 5 warna. Itu adalah jiwa naga 5 elemen, itu adalah roh bela diri yang sangat kuat. Jiwa bela diri naga api Chen Xiang saat ini masih dalam tahap inkubasi. Hua Xiang Yue tidak ingin memperburuk keadaan, jadi dia segera berkata, "Pewaris Li Tianjun memiliki beberapa hubungan dengan dan Xiang Taoyuan. Pewarisnya pernah berutang budi padaku, jadi dia memindahkan toko obat mujarab Ding Seng kepadaku. Aku tahu ini panas, kentang. Itu sebabnya saya meminta tuanku untuk keluar dan menyelesaikannya." Chen Xiang berbaring di dekat jendela dan menyaksikan, panah ajaib penentang maut di tangannya dapat menghasilkan lusinan panah beracun dengan pembusukan setan dan energi kematian di kapan saja, selama kelompok orang ini menyerang bersama. Mereka akan ditembak mati dengan panah acak. Mereka semua sekelompok idiot, tapi mereka ditipu oleh anak nakal. Jika kamu terus membuat masalah, kamu mungkin berakhir dengan Huang Jintian. Kalian telah hidup selama bertahun-tahun, tidak bisakah kamu melihatnya? Pria berbaju hitam pria tua berjubah itu tiba-tiba melayang, ada seringai samar di wajah pria tua itu, meskipun saat itu siang hari, matanya sangat cerah, dan dia memancarkan aura yang sangat tua. "Itu orang tua." Duan Sanchang berkata sambil tersenyum, orang tua itu tidak menginginkan teknik pembunuhan hari ini, dia tidak sabar untuk menjauh darinya, tetapi dia tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya.
Orang tua berbaju hitam adalah Duan Kong, kepala keluarga Duan. Chen Xiang pernah bertemu dengannya sebelumnya, meskipun anak-anak keluarga Duan sedikit dan sering disegel secara misterius, mereka tidak pernah menyerah dalam penggerebekan makam untuk menemukan periode misterius itu. Sejarah. Dia seharusnya baru saja berpindah tangan di toko pagi ini. Anak itu masih di kota, tutup terus kotanya. Seorang lelaki tua terbang ke satu arah setelah selesai berbicara. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak ingin kami pergi? Gu Dongchen melompat dan menghentikan lelaki tua itu. Kamu dapat pergi kapan saja jika kamu ingin pergi. Kami tidak akan pernah menghentikanmu. Kamu dapat menggunakan susunan teleportasi untuk pergi, atau keluar dari gerbang kota. Pria tua itu menatap Gu Dongchen dengan mata berkedip. Pemuda di depannya membuatnya merasakan tekanannya tidak kecil. Lalu bagaimana jika aku ingin terbang? Tentu saja Gu Dongchen tahu bahwa Chen Xiang masih berada di kota, dan sekarang disegel begitu erat, sulit bagi Chen Xiang untuk keluar. Jangan bilang bahwa terbang di kota pil dilarang, kamu sudah terbang di atas kota pil berkali-kali. Gu Dongchen mencibir. Anak muda, jangan mengira kamu bisa sombong karena kamu adalah kepala sekolah Taiwumen. Kami tidak takut padamu. Hanya ada dua cara bagimu untuk meninggalkan Dancheng, teleportasi, atau melalui gerbang kota. Suara lelaki tua itu dingin, meskipun dia tahu bahwa Gu Dongchen tidak muda, tetapi dibandingkan dengan dia adalah anak nakal. Semua orang memandang Gu Dongchen dan lelaki tua di udara, melihat lelaki tua itu marah, semua orang diam-diam terkejut. Meskipun orang-orang ini termasuk dalam kekuatan kuno yang tersembunyi, mereka sangat mengenal dunia luar, terutama sekte Taiwu tempat Huang Jintian berada, karena di mata mereka, sekte Taiwu hanyalah taring beracun. Gu Dongchen berkata dengan dingin, aku juga akan memberimu dua cara, berhenti menyegel Dancheng, atau mati. Setelah mendengar ini, orang-orang yang bersembunyi di tepi Dancheng diam-diam mengagumi kekuatan Taiwumen, beraninya mereka melakukannya menyegel Dancheng, berbicara tentang kata-kata seperti itu. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang menutup kota semuanya adalah orang tua. Banyak orang di kota dan membenci penutupan kota, karena kecuali orang kuat atau berkuasa yang dapat dengan bebas masuk untuk pertama kali, mereka tidak diizinkan masuk. Hantu kecil, kamu masih. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Gu Dongchen menendang dengan keras. Kekuatannya begitu kuat sehingga tampak menghancurkan ruang, menyebabkan riak di ruang yang sangat padat. Tendangan ini menendang dagu lelaki tua itu dari bawah ke atas, sangat cepat dan kuat, mengirim lelaki tua itu ke udara dan menabrak penghalang. Dampak yang kuat, dengan kekuatan misterius dan aneh Gu Dongchen, membuat penghalang bergetar, dan lelaki tua itu hancur menjadi bubuk karena kekuatan yang ditimbulkan selama benturan. Kekuatan Gu Dongchen sangat kuat, lelaki tua tadi tidak lemah, semua orang yang hadir dapat melihatnya, tetapi dia dimusnahkan oleh Gu Dongchen dengan satu tendangan. Bab 849 Kota Pilkeyes. Dalam waktu 3 hari, kami pasti akan menghapus penghalang. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua, tetapi suaranya yang lama sangat kuat, membuatnya sangat menyenangkan untuk didengar. Jika kamu berani menyentuh orang-orang dari sekte Taiwuku, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Setelah Huang Jintian selesai berbicara, dia membawa pergi Gu Dongchen, dan 4 pria misterius berjubah putih dengan topeng giok putih yang mengikutinya menghilang tanpa jejak. Mengetahuinya, Hua Xiang Yue, Liu Meng'er, dan Dongfang Xinyue semua memasuki toko obat mujarab Ding Sheng. Chen Xiang menebak bahwa keempat pria berjubah putih misterius yang menghilang harus melindungi Liu Meng'er dan yang lainnya di toko obat mujarab Ding Sheng. Mereka dibawa oleh Huang Jintian, sangat misteri. Keempat orang itu sangat aneh dan kuat. Tuanmu benar-benar misterius. Long Sui sangat ingin tahu, dan pada saat ini, bahkan perasaan spiritualnya tidak berani terbang. Bai Yoyo berkata dengan dingin, kamu sebaiknya tidak pergi menemui Hua Xiang Yue dan yang lainnya sekarang, mereka pasti akan ditatap. Kamu harus membunuh sebanyak mungkin orang dari pasukan kuno dalam 3 hari ini, dan beritahu mereka bahwa Li Shanren yang melakukannya. Setan perempuan misterius itu penuh dengan tatapan membunuh saat ini, dan melanjutkan, orang-orang ini bukan orang baik. Mereka akan menggunakan segala cara untuk berurusan dengan Anda untuk mendapatkan surga dan teknik pembunuhan tanah. Tentu saja, mereka tidak tahu identitas asli Anda sekarang. Anda berikan saja kepada mereka.
Pelajaran, biarkan mereka memiliki ingatan yang lebih lama. Untuk mendapatkan teknik pembunuhan langit dan bumi, Anda harus membayar sangat mahal. Harga tinggi. Kakak Shen, kamu bersembunyi lebih baik. Aku akan pergi menemui orang tuaku dari keluarga Duan. Duan Sanchang pergi dengan tergesa-gesa. Chen Xiang berubah menjadi pria paruh baya yang biasa-biasa saja, berjalan di jalan dengan sangat waspada. Bahkan jika Bai Youyo tidak mengatakan apa-apa, dia masih berencana untuk membunuh beberapa orang dari pasukan kuno untuk membuat keributan. Ji Meixian mengikutiku, sangat menyebalkan. Chen Xiang bisa merasakan bahwa Ji Meixian tidak jauh. Jika dia tidak menyingkirkan Ji Meixian, Chen Xiang tidak bisa bertindak jika Ji Meixian mengetahui bahwa dia menggunakan kebusukan iblisnya untuk membunuh orang-orang kuat itu, dia akan diperas oleh Ji Meixian. Banyak pasukan bermusuhan dari alam suci Laut Putih telah datang ke kota Pil. Aku ingin pergi dengan tetua kita. Apakah kamu ingin pergi bersamaku? Ji Meixian mengirim transmisi suara ke Chen Xiang. Tentu saja, yang kuat di Tanah Suci Laut Putih tidak akan mundur, tetapi juniornya berbeda. Saat ini, kota dan dikendalikan oleh kekuatan kuno itu. Terlihat sangat tenang, tetapi ada niat membunuh yang tak terlihat tersembunyi di mana-mana. Tidak perlu. Chen Xiang menolak, dia tidak percaya pada Ji Meixian. Kalau begitu jaga dirimu, jangan mati. Ji Meixian memperingatkan dengan dingin, lalu pergi. Dia tidak terlalu mengkhawatirkan Chen Xiang lagi. Setan kecil yang menjungkir balikan dunia baru masih berkeliaran di jalan, sulit untuk menemukan yang lain di seluruh dunia. Ji Meixian tidak akan pernah mengaku kepada Chen Xiang. Chen Xiang memiliki alasannya, dia tidak dapat menanggung konsekuensi seperti itu. Dia pergi, dan melangkah ke susunan teleportasi kuno dengan orang-orang dari alam suci Laut Putih, kata Long Shui. Arai teleportasi saat ini adalah semua susunan teleportasi kuno itu. Bahan yang dibutuhkan untuk teleportasi tidak hanya spar, tetapi juga bahan lainnya, sehingga biaya satu teleportasi sangat mahal. Satu orang membutuhkan 1 miliar spar. Ini sama sekali tidak terjangkau oleh orang biasa, dan ada beberapa orang yang menjaga susunan teleportasi. Di tengah malam, kota dan masih terang benderang, dan banyak orang mencari Li Renshan, yang ilusi itu, tetapi Chen Xiang membodohi banyak orang tua ke dalam kesengsaraan. Di malam yang gelap, dia berubah menjadi serangga terbang yang sering terlihat di malam hari, dan menurut teknik rahasia Long Shui, dia menemukan orang-orang kuat yang tersembunyi itu sendirian. Orang tua ini baru saja melewati 8 malapetaka. Menilai dari energi sejatinya, dia memiliki pengalaman kultivasi yang sangat baik. Dia seharusnya menjadi orang dengan kekuatan kuno dan kuat. Su Meiyao membuat keputusan, dan jika dia ingin membunuh dia akan membunuh kekuatan besar hanya untuk menimbulkan sensasi. Oke, mari kita lihat berapa banyak yang bisa saya bunuh malam ini, dan kemudian saya akan memakukan kepala orang-orang ini ke tembok kota sebelum fajar. Chen Xiang berubah menjadi seorang anak kecil, berdiri di atap, dan Long Shui menggunakan buronannya. Hari dibagi menjadi puluhan indera spiritual, periksa sekeliling, siapa tahu ada orang kuat yang bersembunyi. Dia mengeluarkan Death Demon Crossbow, memobilisasi energi kematian busuk dalam jumlah yang tepat, dan memadatkannya menjadi panah-panah. Selama energi kematian busuk menyentuh kulit, itu bisa diam-diam menembus ke dalam tubuh manusia, kecuali jika ada sesuatu seperti baju besi Vajra Basal yang melindungi tubuhnya. Jika tidak, hanya ada jalan buntu. Hal yang paling menakutkan tentang busuk setan dan energi kematian adalah tidak hanya sangat beracun, tetapi juga tidak berwarna dan tidak berbau, tanpa nafas, sehingga sulit untuk merasakannya, dan hanya dapat dideteksi pada saat memasuki tubuh. Jika Anda tidak dapat menggunakan keahlian Anda untuk melawan racun yang aneh dan kuat segera setelah menemukannya, Anda akan mati karena racun tersebut dan berubah menjadi tumpukan bangkai. Chen Xiang membidik lubang hidung lelaki tua itu, dan melepaskan anak panah di bawah kendali misteriusnya, bahkan angin pun tidak bergerak, dan mengenai lubang hidung lelaki tua itu. Orang tua itu segera menyadari bahwa kulitnya berubah drastis, dan dia menggunakan seluruh energinya yang sebenarnya untuk melawan racun. Setelah dia meraung, Chen Xiang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia memanggil Azure Dragon Demon Slaying Knife, menyembunyikan cahaya dan aura yang mengancam, dan memukul leher lelaki tua itu dengan keras, memotong kepala lelaki tua itu. Setelah mendapatkan kepalanya,
Chen Xiang dengan cepat membakar tubuhnya, meninggalkan tanah yang besar. Dimasukkan ke dalam cincin You Yao. Kemudian gunakan mantra penyerap jiwa untuk membubarkan jiwa yang tersisa, agar tidak dipanggil oleh lawan menggunakan metode rahasia. Begitu Chen Xiang pergi, beberapa lelaki tua datang, dan ekspresi mereka sangat jelek. Sederhana dan rapi, tanpa meninggalkan petunjuk apapun, mungkinkah keluarga pembunuh itu telah muncul? Seorang lelaki tua melihat sekeliling dengan ekspresi serius, mengerutkan alis tuanya. Kita harus berhati-hati, pembunuh seperti ini mengerikan. Seorang lelaki tua lainnya berkata, sebaiknya jangan berpisah. Ini sangat berbahaya. Untungnya, saya memasang penghalang kedap suara untuk memblokir suara dan memblokir transmisi kesadarannya. Long Sui masih ketakutan. Sepertinya lain kali aku harus berhati-hati, dan aku bisa melakukannya hanya setelah pengaturannya matang. Dimengerti, karena mereka ingin merebut langit dan bumiku teknik membunuh, beritahu mereka berapa harga yang harus mereka bayar. Chen Xiang suram seperti air, dan terus mencari target berikutnya. Chen Xiang menjadi semakin gila. Dia bahkan mengambil alih properti tanah suci Baihai dan keluarga Feng dalam satu pot. Dia membakar banyak toko di keluarga Feng dan tanah suci Baihai, membunuh beberapa tetua mereka, dan yang lebih penting, dia meninggalkan jejaknya sendiri. Itu berarti Chen Xiang yang melakukannya. Dalam satu malam, Chen Xiang menggunakan Li Renshan untuk membunuh lebih dari 100 orang kuat. Semuanya langsung dibunuh, dibakar, dan dipenggal. Dia sudah sangat ahli dalam keterampilan ini. Kepala lebih dari 100 orang kuat ditempatkan di tengah kotak, membentuk karakter Li yang besar, yang membuat banyak orang merasa ketakutan dan ngeri. Orang-orang kuat ini semuanya adalah sosok yang bisa menguasai sungai dan laut dengan tangan mereka, tetapi mereka semua terbunuh dalam semalam. Tentu saja, berita lain yang sama mengejutkannya, murid muda Huang Jintian juga datang dan mengambil kesempatan untuk membakar properti musuhnya, tanah suci Baihai dan keluarga Feng. Chen Xiang tidak takut mengekspos dirinya sendiri, tidak peduli apa identitasnya, dia akan menjadi sasaran orang-orang ini cepat atau lambat. Lebih dari 100 orang kuat dibunuh secara diam-diam dalam satu malam, dan sekilas terlihat jelas bahwa keturunan Li Tianjun yang melakukannya, seorang pemuda yang berani membawa bahan obat berharga seperti buah fajra dan 9 bunga mati untuk berjudi pria itu, bagaimana dia bisa menjadi pria biasa? Semua orang mencarinya, tetapi dia diam-diam membunuh orang-orang kuat dari kekuatan dunia tersembunyi ini, satu pembunuhan bernilai 100, dan dia bahkan meletakkan kepala mereka di lapangan. Kota Pil dalam kekacauan, banyak orang ingin melarikan diri dari kota Pil yang mematikan ini secepat mungkin. Awalnya kota ini adalah kota yang menyelamatkan jiwa, karena ada banyak obat berharga yang dijual di sini. Sekarang Raja Alkimia dari Alkimia tidak punya pilihan selain maju. Jika mereka tidak menghentikannya, kota Alkimia ini akan hancur. Bab 850 Kultivasi Halus. Tadi malam, bukan hanya Chen Xiang yang melakukan pembunuhan, ada juga banyak orang yang bertindak di malam hari. Mereka semua adalah kekuatan tersembunyi yang saling membenci satu sama lain. Jika terus berlanjut, kota Pil pasti akan hancur. Oleh orang-orang ini, ada beberapa armor harta karun yang kuat di tangannya, semuanya diperoleh dengan membunuh pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi itu. Ketika tubuh mereka dibakar oleh api alam semesta Chen Xiang, armor harta karun tidak terbakar. Karena pada saat itu orang-orang kuat itu menggunakan ki sejati untuk melawan racun, armor harta karun tidak memiliki kekuatan pelindung, dan tidak mungkin menahan api yang ganas dan kuat. Jika Chen Xiang menempatkan lusinan armor berharga ini untuk dilelang, mereka pasti akan mendapatkan harga yang tinggi. Setelah Raja-Raja Alkimia itu mengambil tindakan, situasinya menjadi jauh lebih baik. Setidaknya banyak orang tidak berani melakukan sesuatu yang tidak hati-hati, dan tidak berani terbang keliling kota, tetapi mereka masih terus menyegel kota untuk mencari Li Renshan. Chen Xiang telah bersembunyi selama ini, dia hanya akan melakukannya di malam hari, tetapi setelah membunuh lebih dari 100 pertapa, banyak orang disiagakan, mereka semua berjalan bersama, dan tidak berani bertindak sendiri. Siang hari di hari kedua setelah kota ditutup, aura yang sangat kuat datang dari susunan teleportasi, merasakan aura seluas laut, orang tahu bahwa orang yang datang adalah orang kuat dari Tanah Suci Laut Putih. Tanah Suci Baihai juga menderita kerugian besar, toko ramuan yang terlihat seperti rumah besar dibakar, dan semua orang kuat yang menjaganya dibunuh secara misterius.
Sejumlah besar ramuan dibakar, dan semua ladang ramuan yang ditanam juga terbakar. Dibakar. Toko yang awalnya mewah berubah menjadi reruntuhan setelah kebakaran. Semuanya dilakukan oleh Chen Xiang. Huang Jintian telah memperingatkan mereka sejak lama bahwa jika Chen Xiang tersinggung, dia akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Orang-orang dari White Sea Alam Suci mengejar dan membunuh Chen Xiang lagi dan lagi. Ingin merebut keterampilan pedang dan sihir Chen Xiang. Tujuan kedatangan Chen Xiang ke sini adalah untuk menghancurkan Tanah Suci Laut Putih dan keluarga Feng. Apa yang Chen Xiang tidak tahu adalah bahwa ketika dia membunuh pembangkit tenaga listrik dari dua keluarga ini, banyak dari mereka adalah tokoh penting, tetapi dia terluka parah ketika dia pergi untuk menyerang tanah liar dan misterius, yang membuatnya lebih mudah untuk berhasil. Cepat dan keluar dari sini, kita tidak tahu metode apa yang pernah dimiliki kekuatan kuno ini di surga ke-10. Long Shui berkata, kita harus tahu bahwa ketika surga ke-10 kuat, klan naga kekaisaran mereka belum terbentuk. Dilahirkan. Chen Xiang juga khawatir tentang ini, tetapi dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menemukan selusin atau lebih pria kuat yang sendirian, dan menggunakan energi busuk dan kematian iblis untuk bekerja sama dengan panah pembunuh kehidupan, dan membunuh mereka dengan mudah. Lepaskan kepala mereka dan tanggalkan baju zirah mereka. Beberapa pria kuat tidak memakai baju besi harta karun, atau memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, tetapi cincin penyimpanan orang-orang ini hanya dapat dibuka sendiri, dan jika dibuka paksa oleh orang lain, mereka akan dihancurkan secara otomatis. Akhirnya, setelah lebih dari selusin orang kuat mati, pesona yang menyegel kota itu menghilang. Awalnya dikatakan 3 hari, tapi sekarang 1,5 hari lebih awal. Setelah Dan City dibuka segelnya, banyak orang menjauh dari kota satu demi satu, khawatir suatu hari orang tua di dalamnya akan terkena serangan mereka. Chen Xiang berbaur dengan kerumunan dan pergi. Kali ini dia datang ke kota Pil, dia mendapatkan banyak hal. Dia tidak hanya memenangkan banyak hal, tetapi dia juga mendapatkan teknik pembunuhan langit dan bumi yang membuat seluruh domain manusia gila. Setelah meninggalkan kota, dia berlari menuju hutan lebat. Di kejauhan hutan itu adalah daerah berbahaya yang relatif terkenal, tapi itu yang paling aman untuk Chen Xiang. Seseorang sedang bertarung di dalam. Chen Xiang melihat gelombang aura datang dari depan, sangat kuat. Hembusan angin muncul dari dalam, meniup banyak daun yang jatuh di hutan di luar. Chen Xiang awalnya ingin pergi dan melihat-lihat. Tetapi dia menilai berdasarkan aura yang dipancarkan, bahwa dua pertarungan di dalam sangat kuat, jadi dia mengambil jalan memutar. Tapi Long Shui yang penasaran menggunakan akal ilahinya untuk memeriksanya. Segera, dia mendapatkan hasilnya, dan dia berkata dengan sedikit terkejut, itu adalah kaisar dari Tanah Suci Bunga Persik. Orang ini kehilangan 1 miliar kristal dan sebotol ramuan bunga persik untukmu. Aku tidak menyangka akan berada dalam kondisi seperti itu. Mood untuk bertarung sekarang. Oh, siapa yang melawan orang ini? Chen Xiang bertanya dengan kaget. Aku tidak tahu, tapi sepertinya dia adalah pejuang garis keturunan. Dilihat dari auranya, dia terlihat seperti pria berdarah biru, dan dia juga seorang pemuda. Long Shui berspekulasi tentang identitas orang itu. Cepat atau lambat, saya akan berurusan dengan orang ini. Selama saya mengawasi orang-orang dengan pisau pembunuh iblis King Long saya tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Chen Xiang diam-diam mengertakkan giginya. Terakhir kali dia masuk toko ramuan puncak, Jing Xingliang berkata untuk merebut pisau pembunuh iblis King Long miliknya. Jika kamu memakan pil Hunuan dan menguatkan tubuhmu, kamu seharusnya bisa mengalahkan pria itu, kata Sumei Yao. Pil tulang besi adalah body tempering pil terbaik yang bisa dia sempurnakan sejauh ini, tetapi itu masih jauh dari cukup, bahkan jika dia makan banyak pil semacam ini, itu tidak akan berpengaruh banyak padanya. Tetapi bisa menyatu dan dimurnikan, yaitu melebur banyak bahan obat membentuk pil setara dengan mengompresi energi sejati, yang dapat membuat energi sejati menjadi lebih kuat. Prajurit darah yang bertarung dengan Kaisar Bunga Persik sangat kuat, aku tidak menyangka keluarga kerajaan manusia begitu kuat. Seru Long Shui. Saya harap Kaisar Bunga Persik dapat hidup, saya ingin membersihkannya dengan tangan saya sendiri. Chen Xiang berubah menjadi seekor burung dan terbang ke hutan pegunungan. Sekarang dia tidak perlu khawatir, meskipun basis kultivasinya saat ini adalah sangat rendah.
tetapi dia tidak boleh membiarkan orang lain menggertakmu lagi dan lagi. Terutama orang-orang yang merampoknya membuatnya merasa paling jijik. Ketika orang-orang ini merampok, mereka juga mengatakan banyak alasan. Sangat masuk akal untuk membuat orang lain berpikir bahwa dia merampok. Chen Xiang bersembunyi di sebuah gua dan mengatur beberapa formasi untuk membuat gua itu aman sebelum mulai berlatih. Jika kamu menerobos, kamu masih harus melalui kesengsaraan. Chen Xiang merasakan ketakutan yang tersisa ketika dia memikirkan kesengsaraan nirvana yang menakutkan. Jika dia tidak dilindungi oleh sekelompok orang tua terakhir kali, itu pasti tidak akan terjadi. Telah begitu mudah. Namun, dia juga ingin mencoba nirwana yang lebih normal terakhir kali. Malapetaka pertamanya adalah malapetaka 2000 orang. Pil Yuan campuran adalah pil tingkat surga tingkat rendah. Chen Xiang tidak berani makan pil utuh, tetapi meminta Su Meiyao untuk menggunakan metode khusus untuk membagi pil ini menjadi 2 bagian. Sejumlah besar energi sejati murni dikompresi di Hunyuan dan setelah memakannya, partikel esensi sejati di dantiannya dapat dibuka lebih cepat. Setelah memakan setengah dari pil, Chen Xiang tiba-tiba merasakan ledakan energi di tubuhnya, tetapi energi itu sangat lembut, berjalan melalui meridian besar dan kecil tubuhnya. Saat berkultivasi, Chen Xiang memadatkan cairan ciptaan ilahi, dia membutuhkan sejumlah besar bahan obat untuk menyempurnakan pil tulang besi. 10 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Chen Xiang masih berkultivasi, hanya setengah butir pil Hunyuan yang cukup untuk dicerna untuk sementara waktu. Dan ketenangan dipulihkan di kota pil lagi, dan banyak orang dari kekuatan kuno yang tersembunyi pergi satu demi satu, hanya menyisakan beberapa orang di sini. Dengan kekacauan yang disebabkan oleh teknik pembunuhan langit dan bumi, lebih banyak keluarga kuno dan kekuatan sekte muncul. Semuanya mereka terkait dengan itu kekuatan 10 keluarga Tongtian teratas sebanding dengan yang ada di alam suci. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.